Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku sekalian? Semoga Allah selalu melindungi kalian dan menjaga kesehatan kalian. Dalam masa pandemi seperti ini, kita tentunya tetap harus menjaga kesehatan, social distancing, menjaga jarak, dan selalu tetap semangat dan berbahagia agar kita bisa belajar dengan baik. Anak-anakku sekalian, pada sesi kali ini kita akan mempelajari sesuatu hal yang baru terkait dengan informatika. Semoga kalian bisa belajar dan mendapatkan hikmah dari apa yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Luangkan waktu kalian 10-15 menit fokus untuk mempelajari apa yang akan saya sampaikan. Selamat belajar. Baik, pada mata pelajaran informatika kali ini kita akan membahas tentang perangkat lunak. Pembahasan pertama adalah tentang pengertian dari perangkat lunak atau software. Mungkin kalian sudah familiar dan terbiasa dengan ikon dari dua perangkat lunak sistem operasi ini, yakni yang berwarna biru adalah Windows 10 atau Windows 10, merupakan sistem operasi buatan Microsoft yang banyak digunakan di berbagai komputer, baik perangkat desktop maupun laptop yang kita gunakan. Lalu di sebelahnya adalah gambar dari robot hijau atau disebut dengan Android. Android adalah sistem operasi yang biasa digunakan pada perangkat handphone atau smartphone kita. Contoh berikutnya adalah aplikasi WhatsApp. Biasa tentunya kalian gunakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman kalian, dengan keluarga kalian, dengan para guru secara daring dengan mudah. Lalu yang di sebelahnya adalah Microsoft Word. Itu kalian familiar. Biasa kalau kalian mengetik, membuat makalah, membuat artikel di komputer atau laptop kalian, biasa menggunakan aplikasi Microsoft Word ini. Ini adalah perangkat lunak pengolah kata. Perangkat lunak atau peranti lunak yang bahasa Inggris yang disebut dengan software adalah program komputer yang memungkinkan sebuah komputer dapat melakukan sebuah tugas tertentu. Software merupakan nyawa dari sebuah komputer. Seperti manusia, kalau tidak ada nyawanya, maka tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berpikir, tidak bisa melakukan gerakan-gerakan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan komputer. Kalau tidak dilengkapi dengan perangkat lunak atau software yang berisi perintah-perintah yang sudah dibuat oleh programmer berupa program, komputer tidak akan bisa melaksanakan tugas-tugas tertentu. Maka harus ada perangkat lunaknya agar komputer tersebut bisa melakukan fungsi-fungsi khusus. Selanjutnya, kita akan mengenal berbagai jenis, berbagai fungsi, dan macam dari perangkat lunak atau software. Jenis perangkat lunak. Secara umum, perangkat lunak dibagi menjadi 3 jenis, sebagaimana yang kalian lihat di layar. Yang pertama adalah perangkat lunak yang masuk ke dalam jenis sistem operasi. Nah, perangkat lunak ini adalah perangkat lunak yang harus dipasang ke dalam sebuah komputer atau perangkat keras atau smartphone agar komputer tersebut bisa berfungsi. Nah, tugas utama dari sistem operasi ini, dia mengontrol, mengendalikan fungsi dari perangkat keras, baik
perangkat keras masukan atau input, perangkat keras pemrosesan atau processing, juga perangkat output atau keluaran. Contohnya, sebagaimana yang biasa kalian lihat di komputer atau laptop kalian adalah seperti sistem operasi Microsoft Windows. Entah itu versi 8, versi 10, atau nanti yang seterusnya. Selanjutnya yang kedua, perangkat lunak bahasa pemrograman. Nah, perangkat lunak ini berfungsi menerjemahkan apa yang dibuat oleh developer atau programmer sehingga perintah-perintah tersebut bisa dimengerti oleh perangkat keras atau hardware-nya. Nah, menggunakan bahasa pemrograman tertentu inilah komputer bisa diatur, bisa dikendalikan. Contohnya adalah seperti yang tampil di sini adalah C#, lalu ada Java. Selanjutnya, yang ketiga adalah perangkat lunak paket aplikasi. Perangkat lunak paket aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat untuk memberikan manfaat atau fungsi-fungsi khusus. Contohnya, pada saat kalian ingin membuat sebuah artikel atau makalah, maka kalian menggunakan aplikasi Microsoft Word. Kalian tidak bisa menggunakan aplikasi Adobe Photoshop misalnya untuk mengolah kata. Selanjutnya, perangkat lunak berdasarkan kode sumbernya. Berdasarkan kode sumbernya, perangkat lunak atau software dibagi menjadi dua kelompok. Yang open source atau terbuka disimbolkan dengan lubang kunci. Ini yang berwarna hijau. Lalu yang kedua adalah perangkat lunak yang tertutup atau closed source, dilambangkan dengan ikon lubang kuncinya yang sudah terbalik. Nah, artinya tertutup. Apa yang membedakan dari keduanya? Yang membedakan adalah apabila software atau perangkat lunak tersebut masuk ke dalam open source atau perangkat lunak dengan kode sumber yang terbuka, maka pengguna atau siapa saja yang memiliki kemampuan tertentu, dia bisa merubah atau menyesuaikan, memodifikasi perangkat lunak tersebut sesuai dengan keinginannya. Nah, contoh dari perangkat lunak dengan kode sumber terbuka atau open source diantaranya adalah seperti Linux, lalu ada turunannya yaitu Android, dan lain sebagainya. Bila aplikasi atau perangkat lunak tersebut masuk ke dalam kelompok closed source atau dengan kode sumber tertutup, maka kita tidak punya akses, tidak punya hak untuk melakukan modifikasi. Dan tentunya kode sumbernya hanya dipegang oleh developer atau programmer yang membuatnya. Contohnya seperti sistem operasi Microsoft Windows. Kita sebagai pengguna hanya bisa merasakan manfaatnya menggunakan perangkat komputer tersebut sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh si programmer. Selanjutnya, perangkat lunak atau software dibagi berdasarkan lisensinya. Nah, ada 3 jenis lisensi perangkat lunak yang umumnya tersedia di pasaran. Yang pertama adalah masuk ke dalam perangkat lunak freeware atau perangkat bebas, yang cenderung memang seringkali diidentikan dengan, walaupun tidak selalu, dengan perangkat lunak yang gratis, 100% gratis. Kita bisa memanfaatkan perangkat
lunak ini atau software ini tanpa harus mengeluarkan biaya. Lalu selain itu ada juga perangkat lunak yang masuk ke dalam jenis shareware. Perangkat lunak yang masuk ke dalam kelompok shareware adalah perangkat lunak yang memiliki keterbatasan-keterbatasan khusus. Misal, pengguna dibatasi menggunakan perangkat lunak tersebut pada batas waktu tertentu, atau pengguna hanya bisa memanfaatkan perangkat tersebut dengan fungsi-fungsi yang terbatas. Selanjutnya, berdasarkan lisensinya, software atau perangkat lunak masuk ke dalam kelompok komersial. Nah, ini adalah perangkat lunak yang bila penggunanya ingin menggunakannya secara penuh, maka dia harus mengeluarkan sejumlah biaya. Bisa berupa sekali bayar atau berupa biaya langganan bulanan atau tahunan yang harus dia keluarkan. Selanjutnya, perangkat lunak atau software berdasarkan perangkatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perangkat lunak yang dipasang pada komputer desktop. Nah, ini adalah perangkat lunak yang dipasang pada komputer-komputer yang tidak mudah dipindahkan atau sulit untuk dipindah dan biasanya berada dalam satu lokasi antara layar monitornya, keyboardnya, mouse-nya, dan CPU-nya dalam satu titik, gitu ya. Contohnya misal seperti komputer yang dipasang di laboratorium sekolah. Nah, software yang dipasang di komputer yang ada di laboratorium sekolah itu adalah software yang masuk ke dalam perangkat lunak desktop atau software desktop. Selanjutnya, berdasarkan perangkatnya adalah mobile. Apa sih mobile itu? Nah, perangkatnya mudah dipindahkan dan relatif praktis. Contohnya seperti perangkat lunak yang dipasang di handphone. Yang ketiga adalah perangkat lunak atau software cloud atau biasa disebut dengan cloud computing software. Ini adalah software atau perangkat lunak yang kita bisa memanfaatkan fungsinya dari manapun. Nah, karena cloud computing ini merupakan kombinasi teknologi komputer yang berbasis internet. Artinya, kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsinya dari manapun kita mau. Contoh seperti kita menggunakan Google Doc atau Google Drive. Demikian materi untuk sesi kali ini. Selanjutnya, kalian review kembali apa yang sudah disampaikan tadi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengambil hikmah dari pelajaran kita kali ini. Dan semoga sesi ini bisa memberikan pencerahan untuk kalian terkait dengan perangkat lunak. Alhamdulillah, kita sudah akhiri pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa kalian pahami. Kalau masih belum paham, bisa kalian ulangi video pemaparan yang tadi sudah saya sampaikan berulang kali sampai kalian paham. Namun, jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan sesuai instruksi ya. Jangan lupa agar kalian bisa mengevaluasi diri dan merefleksi diri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.